menyembah-Mu ya Bapa. Biar ya Tuhan Kau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, Kau yang
jamah setiap kehidupan kami ya Bapak. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar Kau yang memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang Kau yang memberkati, Kau yang mengurapi dengan kuasa daripada-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini, meskipun kita juga dalam kondisi yang berjarak lewat video online, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan juga akan nyata dalam kehidupan saudara-saudara saat ini. Renungan pada hari ini yang akan saya bacakan yaitu dalam Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Firman Tuhan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yang saya mau tekankan itu di ayat 44. Ia sangat ketakutan. Yesus sangat ketakutan. Sebelumnya ini adalah cerita Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia dibawa menghadap Pontius Pilatus. Dan pada saat itu Yesus bersama beberapa murid-muridnya datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dan dikatakan di sini bahwa Yesus sendiri sangat ketakutan dalam kondisi dia juga hidup sebagai manusia. Dia merasakan ketakutan itu. Dan ketika dia takut, di kata-kata selanjutnya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saat ini adalah ketika Yesus merasa ketakutan, Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Saya tahu bahwa saudara-saudara menghadapi tantangan saat ini sungguh berat. Pandemi COVID-19 sungguh banyak menekan kehidupan saudara-saudara pada saat ini. Mungkin ada omset penjualan yang turun, mungkin ada yang tutup, mungkin ada yang pemberhentian kerja, bahkan mungkin juga ada beberapa saudara yang kehilangan kerabatnya karena penyakit ini. Mungkin juga pada saat ini saudara melihat video ini, saudara sedang terpapar. Ini adalah cobaan, ini adalah tantangan buat kita supaya apakah kita semakin bersungguh-sungguh untuk berdoa. Jadi bukan hidup dalam ketakutan, karena Yesus dikatakan Yesus sangat ketakutan, tapi tidak berhenti sampai di situ aja. Jadi dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Mari kita saudara-saudara bukan sekedar merasakan ketakutan, kita semua merasakan ketakutan, tapi kita juga harus meresponinya dengan bersungguh-sungguh berdoa. Dan di dalam doa itu di ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi dalam kita berdoa, ketika kita sungguh-sungguh berdoa saudara-saudara, kita akan mendapatkan kekuatan. Seperti saya mau coba saksikan sedikit pernikahan saya dengan istri saya. Itu merupakan sebuah tantangan yang berat, karena 1 minggu sebelum kita menikah kita dapat kabar mendadak bahwa ada PSBB kedua lagi yang tahun lalu, September tahun lalu. Kita benar-benar merasakan ketakutan saudara-saudara.
Di situ kita sempat menghidupi ketakutan itu, khawatir, bahkan saya sama istri saya juga beberapa kali ya nangis beberapa kali, tapi akhirnya Tuhan ingatkan kembali supaya kita datang diam dalam doa, duduk diam untuk memberikan beban pikiran kita kepada Tuhan. Di situ kita benar-benar merasakan kelepasan, di situ kita merasakan benar-benar beban kita diangkat, dikuatkan kembali saudara-saudara lewat berdoa. Dan meskipun kita menikah hanya dihadiri kerabat dekat, di situ saya merasakan juga Tuhan bekerja dalam pernikahan kita saudara-saudara. Jadi lewat berdoa kita mendapatkan kekuatan. Jadi jangan cuma tinggal diam dalam ketakutan itu, tinggal diam dalam kekhawatiran itu. Bahkan sebelum masuk ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu juga bilang kepada murid-muridnya di Lukas 21 ayat 36. Ya, Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu, supaya saudara-saudara, supaya kita semua beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita diberikan kekuatan. Firman Tuhan juga bilang bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadi yang saya dapatkan ini adalah ketika kita berdoa, firman Tuhan bilang sendiri bahwa kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan. Jadi ketika kita berdoa, pihak yang mendapatkan kekuatan, pihak yang diproses itu adalah pihak yang berdoa, yaitu diri kita. Jadi belum tentu yang diubahkan itu keadaan kita, belum tentu yang diubahkan adalah orang yang mau kita doakan, siapapun bahan doa, apapun bahan doa kita. Tapi yang pertama kali yang diproses, yang diubahkan, yang dikuatkan adalah kita sendiri saudara-saudara. Kita sendiri yang dikuatkan dalam menghadapi segala tantangan kehidupan yang ada. Jadi ketika kita berdoa untuk keadaan, belum tentu keadaan setelah kita amin berdoa itu langsung berubah keadaannya, belum tentu saudara-saudara. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berdoa, yang diberi kekuatan adalah kita untuk menghadapi, menjalani segala tantangan. Mungkin kita sedang menghadapi masalah, kita diberi kekuatan baru supaya kita akan menjadi pribadi yang berkemenangan saudara-saudara. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa dalam ayat ini yang Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi ketika kita menghadapi tantangan saat ini, kita bukan diminta untuk menjadi takut, tapi kita diminta untuk berjaga-jaga. Prajurit yang berjaga-jaga beda dengan prajurit yang takut. Berjaga-jaga bukan berarti takut, berwaspada bukan berarti takut. Prajurit yang mau perang, prajurit itu harus berjaga-jaga, harus berwaspada supaya tidak terkena serangan balik dari musuh. Kalau prajurit yang takut, boro-boro dia masuk ke dalam medan perang, dia udah kabur terlebih dahulu saudara-saudara. Jadi kita dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini, khususnya pandemi yang saat ini, saya mau saudara-saudara tetap berjaga-jaga dalam berdoa, tetap meningkatkan iman saudara, tetap membangkitkan kekuatan saudara dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Dan selain juga kita berdoa, kita juga membangkitkan iman kita. Saya percaya saudara-saudara bahwa saudara-saudara dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam kondisi yang seperti saat ini, saudara-saudara menerima banyak informasi, banyak menerima berita-berita, si ini meninggal, COVID ini begini, COVID ini begitu, dan ada kabar lagi tetangga terpapar, dan itu akan
ketika saudara-saudara menerima informasi itu, berita-berita seperti itu, saya percaya itu akan melemahkan kehidupan saudara-saudara. Oleh karena itu harus diimbangi dengan firman Tuhan, karena hidup kita ini adalah perbendaharaan. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 35. Kita membaca Matius 12 ayat 35, firman Tuhan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Jadi saudara-saudara, semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin berat masalah yang kita hadapi, bukan berarti kita terlalu memikirkan masalah itu sehingga kita lupa Tuhan, lupa kebenaran Tuhan. Malahan kita harus mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman lebih banyak lagi. Karena memang saudara-saudara, kenyataan di dunia ini dan kebenaran firman itu sangatlah bertentangan, saudara-saudara. Mata jasmani kita melihat dunia yang sedang berjalan ini, keadaan yang sedang berjalan ini, tapi kita juga harus membuka mata iman kita supaya apa yang sedang Tuhan kerjakan lewat masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat-saat ini, supaya perbendaharaan kita kaya akan kebenaran firman Tuhan, bukan informasi-informasi yang membuat kita lemah, informasi-informasi yang membuat kita takut, informasi-informasi yang membuat kita khawatir. Sehingga ketika kita diisi oleh kebenaran, otomatis firman Tuhan bilang orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Jadi ketika perbendaharaan kita penuh dengan kebenaran firman, yang kita keluarkan lewat perkataan, lewat tindakan kita, cara berpikir kita, itu adalah firman Tuhan, karakter Kristus yang keluar, dan itu akan menular, saudara-saudara. Jadi ketika saya dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, otomatis kata-kata yang saya keluarkan adalah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan. Saya bicara ke Fani, saya bicara ke Papa kebenaran firman dan menguatkan mereka, nanti mereka juga akan dikuatkan dan terus menerus, sehingga iman itu dan kebenaran firman itu yang akan memenuhi kehidupan kita, bukan ketakutan. Beda loh, nanti ketika kita isi kehidupan kita dengan sekadar informasi dunia tanpa mengisi hidup kita dengan kebenaran firman, kita isi informasi-informasi, kita isi dengan berita-berita yang sedang terjadi saat-saat ini, kita mulai takut, kita mulai khawatir, dan perbendaharaan kita kaya akan ketakutan, kaya akan kekhawatiran, sehingga buah yang kita hasilkan, perkataan yang kita hasilkan, tingkah laku yang kita tonjolkan, itu adalah bentuk dari perbendaharaan diri kita yang takut, saudara-saudara. Dan takut itu juga sama seperti kebenaran tadi, dia akan menular juga, menular seperti racun. Jadi kalau kita nunjukin ketakutan kita nunjukin kekhawatiran kita lewat perkataan, lewat sikap kita, orang juga akan melihat. Dan mungkin orang yang lagi lemah imannya semakin down, semakin turun, semakin iya ya, COVID ini luar biasa banget, menyeramkan, sehingga kita nggak bisa menunjukkan iman kita. Bahkan boro-boro menunjukkan iman kita udah mikirnya ke hal-hal yang lain. Kita mulai tidak lagi mengambil sikap untuk berdoa, lupa sama Tuhan, lupa untuk berdoa, tapi mulai mulai takut dengan virus-virus ini, khususnya ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya mau bahwa kehidupan kita saat ini itu dibangkitkan kembali iman kita. Waktu-waktu yang saat ini kita bangun lagi kehidupan berdoa kita, karena saat-saat ini pikiran kita lagi diuji, pikiran kita lagi dikuasai oleh siapa? Apakah ego kita atau kebenaran firman Tuhan? Dalam
2 Korintus 10 ayat yang kelima. Firman Tuhan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya ulangi lagi kalimat terakhir, saudara-saudara. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi, ketika kita tidak menaklukkan pikiran kita di bawah Kristus, pikiran kita tidak mau dituntun oleh kebenaran Tuhan, pikiran kita tuh akan menjadi liar, saudara-saudara. Kita merasa ketakutan, kita merasa khawatir. Wah, bisnis gimana ya? Wah, anak lagi keluar nih, ini udah pakai masker atau belum, atau dia bakal menyentuh apa-apa. Ya, ketakutan itu terus jalan. Jadi kita lupa sama Tuhan yang menjaga seluruh anggota keluarga kita, lupa sama Tuhan yang berkuasa melindungi kehidupan kita ketika kita pergi dimanapun kita berada. Itu penyertaan Tuhan tuh ada. Jadi ketika kita menaklukkan pikiran kita di dalam firman Tuhan, menaklukkan pikiran kita dalam tuntunan Roh Kudus, saya percaya saudara-saudara, mungkin tantangan berat, mungkin keadaan yang saudara alami, ya kita semua sama-sama menghadapi tantangan ini, tapi kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran ketika kita mau dituntun oleh firman Tuhan. Seperti contoh lah, misalnya kita dengar kenyataan-kenyataan tentang dunia ini, berita tentang COVID lah, berita tentang siapa yang meninggal, apa segala macam, itu kan memberikan dampak kepada diri kita. Tapi coba saudara dengarkan firman Tuhan, imbangkan informasi yang masuk ke dalam diri saudara itu dengan firman Tuhan, bahkan penuhi pikiran saudara itu dengan firman Tuhan. Saya coba baca di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apalagi saudara-saudara yang sedang bekerja, sedang menjalani usaha, kalau melihat kondisi saat ini, firman Tuhan tuh tidak berjalan, tidak berlaku. Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan saya saat ini lagi seret karena gaji dipotong, mungkin usaha lagi ditutup karena PPKM, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan bilang, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Ketika saudara menghidupi kenyataan dunia, jadilah seperti apa yang saudara percayai. Tapi ketika saudara menghidupi dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, maka saudara akan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Beda dengan kenyataan dunia, pasti ada saja berkat, pasti ada saja anugerah daripada Tuhan masuk dalam kehidupan saudara-saudara, asalkan saudara-saudara benar-benar sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Dan kalimat terakhir yang saya mau sampaikan bahwa mari saudara-saudara, kita dalam menghadapi setiap tantangan, khususnya dalam menghadapi keadaan pandemi seperti ini, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi khawatir, tapi malahan kita kembali lagi untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, supaya hati kita dipenuhi dengan perbendaharaan yang baik, yaitu kebenaran firman Tuhan, supaya kita juga tidak menjadi lemah, tidak menjadi takut, kita semakin berpengharapan sama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa saja dengan cara apapun memberkati kehidupan saudara, karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
sepanjang hidupku. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik atas hidup kita Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat ya Bapak buat kehidupan kami Jemaat GSPD Philadelphia Jamblang Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami hidup di dalam Engkau, kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi khawatir ya Bapak. Tetapi Tuhan, buah-buah roh itu akan kami hasilkan ya Bapak. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang saling menguatkan. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang saling menopang ya Bapak. Ketika pribadi yang satu lemah, kami akan menguatkan ya Bapak. Ketika pribadi satu ya Bapak menjadi takut, kami akan memberikan kekuatan buat mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah Tuhan hari ini ya Bapak, Jemaat GSPD Philadelphia Jamblang ya Bapak diubahkan ya Bapak menjadi pribadi-pribadi ya Bapak yang takut akan Tuhan, bukan takut akan keadaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dapat menang ya Bapak. Menjadi pemenang dalam setiap tantangan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan ibadah pada hari ini ya Bapak, Engkau Allah bekerja dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Firman Tuhan terus berbicara dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan terus ya Bapak hidup di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan ya Bapak. Sehingga Tuhan ketika mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari, benar-benar mereka menggandeng tangan-Mu, melihat wajah-Mu ya Bapak, bukan melihat keadaan sekitarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ya Bapak ibadah pada hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib. Haleluya, haleluya. Amin.